selamat pagi. Jumpa lagi untuk beribadah online ya. Sebelumnya kakak ajak untuk berdoa ya. Ya Bapa yang berada dalam tahta kerajaan di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam. Kami bisa beristirahat dengan tidur tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah kami bersemangat untuk beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik, untuk pujian yang pertama, kakak nyanyiin bareng-bareng ya sama adik-adik. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, untuk pujian yang kedua, kita nyanyi bersama-sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
Cireni, apa kabarmu? Semoga kalian selalu sehat ya. Selamat pagi juga Papa Mama. Semoga kalian juga selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, kalian lihat kan Cireni lagi tampil beda gini loh. Nah, kali ini Cireni mau mengajak kalian untuk berkelana ke zaman dahulu. Yang bercerita kali ini adalah seorang tokoh Alkitab yang keren. Dia pantang menyerah. Dan dia dipilih Tuhan, biarpun dia punya kekurangan, tapi dia akhirnya menjadi seorang pengikut Tuhan yang hebat. Dia selalu memakai Tuhan di dalam setiap langkahnya. Kita ikuti ya perjalanan dia kali ini. Tapi sebelumnya, siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya. Jadi, kalau nanti kalian mau coret-coret, bisa. Ya, dan satu lagi, tidak boleh lupa, kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjagai kami sampai hari ini Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kehangatan dalam keluarga. Tuhan, kami juga diperbolehkan untuk beribadah walaupun secara virtual. Tuhan, kali ini kami mau mempersiapkan hati kami, mempersiapkan telinga kami, mempersiapkan mata kami, untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami Tuhan, juga berkati Cireni yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Cireni panggil ya, sekarang orangnya. Yuk. Pak Musa. Di mana nih Pak Musa? Pak Musa. Oh, itu dia. Dia sedang ada di Gunung Horeb tuh. Yuk, kita ke sana ya. Nanti Pak Musa yang akan bercerita. Keren loh ceritanya. Disimak ya adik-adik ya. Hai anak-anak GKI Gatsu. Bertemu lagi dengan Pak Musa. Kali ini Pak Musa mau mengajak anak-anak untuk mengikuti perjalanan Pak Musa menghadap Raja Firaun. Pengalaman yang sangat menegangkan. Karena Pak Musa pernah melakukan kesalahan terhadap Raja Firaun. Tapi Tuhan berkata kepada Pak Musa untuk tidak takut. Karena Tuhan akan beserta dengan Pak Musa. Yuk, sekarang kita turun dari Gunung Horeb ini untuk bertemu dengan Raja Firaun. Yuk, anak-anak. Tapi nanti di tengah jalan kita akan bertemu dengan kakak Pak Musa, yaitu Pak Harun. Yuk, anak-anak, kita berangkat sekarang. Itu istana Raja Firaun. Yuk, kita ketemu Pak Firaun ya. Kepada Raja Mesir yang agung, izinkan saya Musa dan Harun menghadap Raja Firaun. Siapa itu yang teriak-teriak di depan istana? Mengganggu saja pagi-pagi. Pengawal, siapa itu? Raja Firaun, izinkan kami berdua, Musa dan Harun, untuk menghadap Raja Firaun. Kami mau minta izin untuk membawa semua bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah kami, untuk mempersembahkan korban bakaran. Oh, ternyata Musa dan Harun. Dan kau Musa berani-beraninya kau datang kembali kemari. Apa maksud kedatanganmu? Siapa Allahmu? Siapa itu Allah Israel? Yang aku harus turuti firman-Nya. Kenal dengan Allahmu. Dan lagi, ngapain aku harus membiarkan bangsa Israel pergi? Raja Firaun, Allah kami Allah Israel telah datang kepada kami. Dia berkata untuk meminta izin kepada Raja Firaun karena kami semua bangsa Israel akan pergi ke padang gurun selama 3 hari lamanya untuk mempersembahkan korban bakaran di sana, agar
Allah kami tidak menimpakan penyakit sampar dan pedang kepada kami. Hai Musa dan Harun, ngapain kamu bawa bangsa Israel untuk mereka pergi dari tanah Mesir ini? Lakukan saja tugasmu sendiri, kerjaanmu sendiri. Terus tahu nggak, bangsa kamu sudah memenuhi daratan Mesir. Kamu ingin bangsa Israel melalaikan pekerjaannya dari kerja paksa? Tidak akan. Hai para mandor dan para pengerah-pengerah pekerja, katakan dan laksanakan perintahku. Mulai saat ini, para pekerja Israel tidak akan pernah kuberikan lagi jerami untuk membuat batu bata. Tapi ingat, jumlah batu bata tidak boleh kurang. Laksanakan perintahku. Mereka harus diperberat pekerjaannya, sehingga mereka tidak bisa lalai dari pekerjaannya, dan tidak bisa pergi untuk menyembah Allah mereka. Adik-adik, saking marahnya Raja Firaun karena Musa ingin membawa semua bangsa Israel pergi untuk menyembah Tuhan Allah Israel. Langsung Raja Mesir memerintahkan untuk tidak memberikan jerami lagi. Padahal batu bata itu bahan dasarnya dari jerami. Lah, kalau nggak ada jerami lagi, gimana cara buatnya? Akhirnya bangsa Israel bersusah payah mengumpulkan jerami dari seluruh penjuru negeri. Ada yang dipukulin, ada yang kalau nggak dapat dimaki-maki, dimarah-marah. Kasihan sekali. Pekerjaan mereka bertambah berat dengan tidak adanya jerami, dan jumlah batu bata harus tetap sesuai dengan sewaktu ada jerami. Semakin disiksa. Akhirnya para mandor tidak tahan. Mereka langsung mendatangi Firaun dan meminta kejelasan. Dan ternyata Firaun mengatakan ini salah Musa. Akhirnya mereka pergi kepada Musa lagi. Langsung mereka marah-marah kepada Musa. Kenapa kamu berkata seperti itu kepada Firaun? Lihat, hidup kamu menjadi semakin susah. Adik-adik, tahu nggak? Bangsa Israel malah bersungut-sungut kepada kami. Dan berkata, gara-gara kami, mereka menjadi kerja paksa semakin susah. Karena jerami tidak diberikan lagi. Lalu, aku pun berdoa kepada Tuhan. Kenapa engkau memperlakukan bangsa ini begini bengis? Terus, kenapa pula aku kau utus? Lihat, mereka semua menyalahkan aku. Bahkan Firaun pun tidak melepaskan bangsamu. Tahu nggak, Tuhan lalu berkata apa? Sekarang kamu akan melihat kekuasaan Tuhan. Tuhan akan bertindak atas Firaun. Ya, tangan yang kuat akan menekan dia. Tangan yang kuat akan menekan dia. Bahkan dia akan melepaskan bangsa Israel. Bahkan mengusirnya dari daerahnya. Wow, keren ya penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, maka dari itu, jika kamu menghadapi pencobaan atau menghadapi tantangan yang sangat besar, jangan khawatir, karena Tuhan akan selalu mendampingi kamu. Dia akan menolong dengan caranya. Sampai ketemu lagi ya dengan Pak Musa yang berikutnya. Dadah! Nah, adik-adik, tadi sudah melihat cerita Pak Musa ya. Wah, biarpun dia ketakutan ketika menghadapi Firaun. Wah, gemetar gitu ya karena dia mempunyai kesalahan sama Firaun. Tapi Tuhan menguatkan Musa dengan memberikan tanda buat dia. Minggu kemarin masih ingat kan tandanya apa aja? Betul, tanda tongkat. Tongkat tuh yang dibawa sama dia jika dilempar ke tanah menjadi ular. Terus apalagi? Tangan yang dimasukkan ke dalam saku jubahnya dikeluarkan lagi seperti terkena penyakit. Tapi begitu dimasukkan lagi ke dalam jubahnya, kembali semula. Ya, wah.
ditambah satu lagi, biarpun dia berkelit, dia tidak bisa berbicara, Tuhan memberikan Harun sebagai pengganti mulutnya berbicara. Ya, jadi Tuhan tidak menerima alasan, saya nggak bisa. Tapi Tuhan memampukan, meyakinkan Musa, Tuhan pasti menyertai. Sama nih seperti adik-adik sekarang. Adik-adik pasti bosan sekali ya di rumah ya. PJJ. Ngeliatin HP, ngeliatin laptop, terus nggak bisa kemana-mana. Bosen banget. Cuman makan, tidur, nonton, belajar. Makan, tidur, nonton, belajar. Main nggak bisa. Keluar rumah pun nggak bisa. Kemana-mana harus pakai masker aja. Ya. Nah, tapi Tuhan menguatkan kalian. Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian supaya kalian bisa melalui keadaan yang seperti ini. Nah, adik-adik, ayat hafalannya ada loh. Itu sebagai pegangan kalian agar kalian tetap kuat menghadapi pandemi ini. Kalian harus menuruti firman Tuhan. Yuk, ayat hafalannya diambil dari Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Itu ayat pegangan kalian ya. Jangan sampai kendor. Karena Tuhan pun akan selalu menyertai kalian kalau kalian selalu berharap kepada Tuhan. Oke, cerita kali ini cukup sekian ya. Yuk kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari tokoh Musa. Biarpun dia takut, tapi dia tetap menguatkan dirinya. Karena dia yakin Tuhan menyertai Musa. Engkau menyertai Musa. Dan Tuhan pun mengajarkan kepada Musa bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mencelakakan dia kalau dia tetap berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami juga seperti Musa yang tetap setia mengikut Engkau, menaruh harapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Dadah adik-adik. Tetap sehat ya. Jangan lupa selalu memakai prokes. Pakai masker, cuci tangan, minum vitamin, jauhi kerumunan, hindari mobilitas yang tidak perlu. Oke? Nurut selalu ya sama Tuhan dan orang tua kalian. Oke? Dadah, sampai ketemu. God bless you sayang. Nah, adik-adik, kita masuk ke persembahan ya. Adik-adik jangan lupa adik-adik persembahannya masukkan ke dalam kotak persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera.
persembahan kita dalam doa ya. Sekalian kakak tutup dalam ibadah ini. Ya Bapak, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi berkat yang berlimpah lagi untuk kemuliaan gerejamu saja. Ya Bapak, sebentar juga kami akan tutup ibadah ini. Biarlah kami selalu senantiasa sehat. Begitupun dengan keluarga kami, Jemaat GKI Gatsu Bapak, anak sekolah minggu semua Bapak, dan berikut kakak-kakak GSM-nya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.